Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penyintas ambeien di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Eee, ini saya barusan dapat chat dari teman kita yang baru 4 atau 3 hari operasi, sudah pulang ini, bingung, setelah BAB sakit sekali katanya, 3 hari setelah operasi, ini BAB sakit sekali, bagaimana ini? Ya tak jawab saja ya, ya harus sakit ya, kalau nggak sakit itu malah nggak normal nanti ya, namanya baru operasi, itu kalau BAB ya pasti sakit ya, sakit sekali. Nah ini sudah hari ketiga, keempat ini, kemudian nanya, "Ini saya, BAB-nya sehari bisa 2, 3 kali." Oh masih sedikit itu masih sedikit dan masih wajar, tidak apa-apa. Tapi setelah BAB rasanya enak, maksudnya itu lega perutnya, berarti bagus ya, meskipun ada BAB-nya yang keras. Jadi teman-teman yang baru operasi, apalagi masih dapat hitungan hari, 5 hari, seminggu, itu dalam kondisi yang belum stabil. Tapi Anda tidak perlu galau ya. Tetap otak kita harus kita stabilkan. Pikiran kita harus kita stabilkan, harus tetap rileks, tetap santai, tidak usah mikir yang berat-berat. Kalau waktu 3 hari sampai 1 minggu itu kendalanya hampir sama semuanya. Keras biasanya BAB-nya, terus ada bolak-balik pengen BAB, pas BAB sakit ya. Itu sangat wajar, normal, apa ya, hampir dialami oleh semua yang operasi. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan ya. Ini ada ibu-ibu dari Tangerang ya, ini tadi masih WA-an, ini satu WA-nya masih belum saya balas. Jadi gimana? Ya sudah, dibikin rileks saja, santai saja. Apakah boleh saya minum Yakult, kemudian air putih? Ya malah bagus. Yakult itu juga bagus ya, konon bisa mengencerkan BAB dan memperlancar BAB, termasuk air putih, minum air yang banyak, kemudian buah ya. Buah itu juga bagus, nggak apa-apa. Meskipun juga harus disiapkan mentalnya. Dalam 1 minggu ke atas sampai 1 bulan, kadang-kadang tips-tips itu juga tidak manjur, artinya tidak mempan. Kalau misalnya tidak mempan, Anda tidak usah panik. Itu sudah lagi-lagi itu biasa. Karena belum stabil tadi, masih minum obat, jadi lambungnya atau ininya masih ada pengaruh obat-obat yang dari dokter yang belum habis itu. Sehingga bisa jadi BAB-nya keras, kemudian menjadi sulit keluar, BAB-nya kayak kering begitu, akhirnya sulit gitu. Itu adalah wajar gitu ya. Berikutnya yang masih juga tanya-tanya lagi adalah bagaimana BAB-nya sehari bisa 3 kali. Itu masih ada saja yang bingung, meskipun tidak banyak sebenarnya, 2 sampai 3 kali itu normal sekali, nggak masalah, apalagi dalam kondisi sakit. Nanya lagi, makan telur boleh nggak? Makan ini boleh nggak? Saya kalau ditanya pantangan makan itu sebenarnya saya tidak bisa memberi jawaban yang valid ya. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, pesan dokter dulu waktu saya habis operasi, saya tanya pantangan makan, dia tidak bilang, dia tidak ada pantangan, semua boleh dimakan asalkan wajar-wajar saja. Jadi bagi teman-teman yang bingung soal makanan, itu sebenarnya gini aja, telur boleh nggak? Boleh, asalkan ya nggak banyak-banyak lah. Daging boleh nggak? Kalau daging ini efeknya agak langsung ya, mungkin jangan dulu. Ikan-ikan boleh, lele, mujair itu boleh. Menurut saya loh ya, menurut pengalaman saya dulu, saya juga makan lele kadang-kadang. Selain tempe, tahu tempe kan bosen, kemudian lele, kadang mujair. Kalau nggak kuat itu ya saya makan ayam. Kalau pengen bakso, wis tak terabas saja pantangan-pantangan itu ya, pengen bakso, nasi goreng, makan. Soal nanti nggak bisa keluar, BAB-nya sembelit, itu nomor 2. Yang penting saya makannya puas dulu. Karena saya pas operasi ambeien, setelah operasi itu selera makan saya tidak berkurang sama sekali, itu pengen apa saja, jadi begitu. Ada juga yang nggak selera makan, akhirnya tubuhnya, berat badannya berkurang, akhirnya capek, lemes gitu, ada banyak. Nah kalian kalau bisa tetap makan ya, makan yang cukup.
Ya, jadi meskipun dokter bilang nggak ada pantangan, dari beberapa tulisan-tulisan yang kita baca sebaiknya makanan yang berserat-serat saja supaya fasesnya atau BAB-nya lunak dan gampang keluarnya. Itu juga bagus ya menurut saya. Menurut saya, dan saya juga mencoba itu makanan yang berserat-berserat itu meskipun hasilnya bisa dibilang ya nggak jelas ya, nggak jelas sampai 1 bulan tuh nggak jelas meskipun minum ini, makan ini, pencahar bolak-balik dari mulut, dari belakang, BAB tetap sulit selama sebulan itu terjadi. Jadi intinya tidak usah berpikir yang aneh-aneh ketika sedang mengalami persoalan seperti itu. Sambil untuk menghibur diri silahkan dibaca komen-komen yang ada di YouTube saya itu. Ada yang saya seneng ya, ada yang sembuh seminggu lebih sedikit sudah bisa naik motor, itu menurut saya prestasi. Prestasi dan itu rezeki ya. Ya sudah bisa latihan naik motor setelah seminggu lebih lewat sedikit. Kemudian ada yang sebulan itu sudah menganggap sembuh, itu saya mengucapkan selamat dan sukses. Untuk sahabat-sahabat. Nah itu maksudnya komen-komen itu bisa dijadikan referensi, dijadikan pembanding dan penyemangat diri yang bagi saudara-saudara yang setelah operasi kebingungan mencari apa ya, mencari tempat untuk berdiskusi. Ada juga kemarin malam atau apa itu ada teman kita dari Semarang itu nanya-nanya soal apa ya itu benjolan, seperti ada benjolan di dalam anus. Tapi di luar tidak ada, jadi di dalam dia merasa ada benjolan. Gimana caranya itu? Nah itu antara perasaan saja atau memang ada benjolan, itu bisa dicek pakai jari, coba dimasukkan jarinya. Kemudian bagaimana cara mengempeskan benjolan? Karena saya tidak saya suruh nyoba pakai minyak tawon dimasukkan pakai jari, siapa tahu ada pengaruhnya ya. Jadi macam-macam memang kendala-kendala yang dihadapi teman-teman kita sehabis operasi, tetapi secara umum kita bersyukur karena rata-rata pada akhirnya tuntas maksudnya pada akhirnya sembuh. Nah ini adalah tujuan dari kita operasi seperti itu. Bahkan di komen-komen tuh banyak ya yang jangan takut operasi, saya sudah sembuh ini, jangan takut operasi. Meskipun kita sakit bisa kita tahan selama beberapa minggu, nanti pada akhirnya sembuh. Nah itu banyak yang komen-komen seperti itu. Silahkan dibaca di komen-komen YouTube saya, supaya kalian punya teman, punya persepsi yang punya apa ya, sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang sudah pernah operasi ambeien. Tidak dari orang-orang yang tidak pernah operasi lalu katanya-katanya meneror mental kita jadi shock, kita menjadi bingung, kenapa saya dulu operasi, kata teman saya itu loh nggak operasi bisa sembuh, katanya temennya dia. Itu repot wis, kalau sudah temennya dia itu wis sulit ngelacak kebenarannya ya. Nah itu sembuh pakai ini tanpa operasi. Nah itu kadang-kadang kita membuat mental kita agak maju mundur, agak getun, agak kecewa ketika operasi. Jangan, yang sudah operasi jangan sampai kecewa. Udah ikuti aja alur proses penyembuhannya, bagaimanapun itu menuju sembuh nanti ya. Jadi ada yang BAB bolak-balik, kemudian nyeri, duduk nggak enak lagi di dalam, merasa ada benjolan padahal sudah sebulan operasi. Ini dalam hari-hari ini ada banyak teman kita yang nanya. Nah untuk benjolan dalam ini saya belum punya pengalaman, tapi bisa dicoba itu dikasih minyak tawon coba. Ya, tapi selagi itu masih bisa ditahan dan tidak berdarah dan BAB-nya bisa keluar, insya Allah itu nanti tidak mempengaruhi terlalu dalam. Begitu ya, saudara-saudara, tetap semangat. Jadi intinya proses penyembuhan setelah operasi ambeien itu kalau boleh saya beri pendapat itu minimal 1 bulan, maksimalnya itu tidak tentu, ada yang 2 bulan, 1,5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan juga ada. Tapi bukan berarti yang di bawah 1 bulan nggak ada. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, belum sebulan sudah naik motor, sudah masuk kerja juga ada. Oke, tetap semangat. Semua yang sudah sembuh, mari kita doakan teman-teman kita yang baru operasi, semoga menyusul kita
menjadi segera sembuh ya, segera sembuh dan bisa beraktivitas secara normal. Oke, sampai jumpa lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.